اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. باب المحافظة على الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: Alam yakni. Ini bab nomor 15 Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muhafadhati 'alal a'mal. Bab menjaga terus-terusan atas amal-amal. Qala Allah Ta'ala: Alam yakni, apakah belum waktunya? Alam yakni, apakah belum tiba waktunya? Lilladzina, bagi orang-orang amanu yang beriman. Ang takhsha'a, untuk khusyuk, qulubuhum, hati-hati mereka. Li dzikrillahi, kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama, dan mematuhi apa nazala yang telah turun minal haqqi, berupa kebenaran. Wala yakunu, dan mereka, wala yakunu, dan janganlah mereka berlaku kalladzina, seperti orang-orang yang utu, mereka diberi alkitab, kitab, min qablu, sebelum itu. Fatala, kemudian jadi panjang, alaihim, atas mereka, al-amadu, masa yang telah dilalui. Faqasat, maka menjadi keras, qulubuhum, hati-hati mereka. Babul muhafadhati 'alal a'mal. Di sini bab ini menceritakan pentingnya terus-terusan menjaga amal. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk taat kepada Allah ini bukan seumur hidup satu kali. Kita ini bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasa seumur hidup cuman satu hari, tidak. Kita ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran satu ayat seumur hidup cuman satu kali, tidak. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi hidup kita 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi diisi dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kita ini mengamalkan agama itu terus sampai nyawa berpisah dengan jasad kita. Tetapi yang terjadi kepada diri kita tidak seperti itu. Yang terjadi kepada diri kita kalau masih muda, hidupnya diisi untuk santai-santai, diisi untuk menikmati hidup, diisi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pikiran saya nanti akan taat kepada Allah kalau saya sudah tua. Saya nanti akan taat kepada Allah kalau saya sudah punya istri, sudah punya anak, anak saya sudah gede-gede, saya sudah tidak perlu ngurus dunia. Saat itulah saya akan takwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang beriman
Kapan orang-orang beriman itu mau tawajuh kepada Allah itu kapan? Mau taat kepada Allahnya itu kapan? Kok ditunda-tunda terus? Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Kalau sudah daurah saja Pak, saya nanti sungguh-sungguh. Nanti pas daurah belum sungguh-sungguh, nantilah saya kalau tahassus pokoknya sungguh-sungguh nanti. Nantilah Pak, insya Allah kalau sudah menikah saya akan sungguh-sungguh. Terus sampai belum sempat sungguh-sungguh, sudah sungguh-sungguh mati. Maka Allah menegur kita, alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang masanya kepada orang-orang beriman untuk tawajuh zikir, tawajuh taat kepada Allahnya, apa belum waktunya? Ini ayat ini untuk siapa? Untuk semua orang iman. Yang muda juga kena, yang setengah baya, separuh baya juga kena, yang tua juga kena. Oh ini untuk yang tua-tua terlambat tuh Pak. Kalau yang muda-muda itu masih boleh santai. Enggak ada. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis kalau muda boleh nakal itu enggak ada. Datangkan kepada saya hadis Rasulullah SAW yang menceritakan untuk anak muda, bebaskan, keluarkan segala ekspresimu. Nanti kalau sudah menikah baru sungguh-sungguh. Ada enggak? Enggak ada. Orang itu kalau sudah mulai balik berarti sudah tanggung jawab taat mulai hari itu juga, mulai detik itu juga sampai kematian menjemput kita. Maka kita ini jangan menunda-nunda taat kepada Allah, cepat-cepat taat kepada Allah. Insyaallah hadirin mulai. Setelah kita punya keinginan untuk taat, ternyata taat itu tidak mudah. Ternyata meninggalkan maksiat itu tidak mudah. Maka sebelum kita memulai ketaatan kepada Allah, kita harus tahu caranya taat biar mudah itu bagaimana. Caranya meninggalkan maksiat biar mudah itu bagaimana. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Hikam, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin 'adamur ridha 'anil nafs. Orang itu kenapa taat itu susah, meninggalkan maksiat itu susah, bahkan arahnya menikmati kemaksiatan. Sebabnya apa? Beliau mengatakan aslu kulli maksiatin ar-ridha 'anil nafs. Penyebab utama seorang manusia ini susah taat kepada Allah, mudah maksiat kepada Allah. Apa itu penyebabnya? Ar-ridha 'anin nafs, merasa puas dengan dirinya sendiri. Jadi orang itu akan rusak dan susah taat kepada Allah ketika dia sudah mulai bangga dengan dirinya. Saya sudah meraih prestasi ini. Saya sudah lancar kubronya. Saya sudah ini, sudah alim, sudah ustadz, sudah tahassus. Ketika seorang dia marem, puas dengan prestasinya, dengan dirinya, justru saat itulah kemaksiatan begitu ringan dia kerjakan. Nah, kok bisa begitu? Iya. Karena orang itu kalau sudah merasa puas dengan dirinya, dia akan merasa ringan berbuat kemaksiatan. Alah, maksiat saya ini belum seberapa dibandingkan dengan ketaatan-ketaatan saya kepada Allah. Ketika seorang santri, contoh, dia telah puas, Qur'annya lancar, kubro tanpa salah. Contohnya,
Maka ketika dia puas, dia telah kubro tanpa salah, maka biasanya mulai hari itulah Qur'annya dimuseumkan. Jadi tidak membaca Quran sudah merupakan sesuatu yang tidak beban lagi bagi dia. Nggak apa-apa kok, udah kubro kok, nggak apa-apa kok. Nah, jadi orang tuh kalau sudah puas dengan dirinya, meninggalkan amal tuh biasa. Kok main HP Pak? Oh nggak apa-apa, saya kan sudah ustadz. Khidmat saya kepada guru-guru saya, khidmat saya kepada agama ini sudah banyak. Jadi dibandingkan dengan dosa main HP, saya kecil itu. Nah justru orang tuh kalau puas, malah disitulah titik kehancurannya. Orang tuh kalau puas, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang itu kalau sudah puas dengan dirinya, dia bukan hanya menganggap ringan sebuah kemaksiatan malah dia bela di dalam dirinya, sehingga seakan-akan maksiat itu bukanlah satu kemaksiatan. Ketika orang sudah puas dengan ilmunya, dia melakukan kesalahan, maka dia akan mengatakan kepada dirinya, enggak apa-apa, ini kan karena lupa, orang lupa itu enggak dosa insya Allah kok. Orang itu kalau sudah puas dengan dirinya, kesalahan-kesalahan yang dia buat di dalam dirinya, dia usahakan, dia bela, dia datangkan dalil, dia datangkan kaul-kaul para ulama, yang akhirnya menurut dia kemaksiatan itu sudah tidak maksiat lagi. Wa aslu kulli ta'atin, dan sumber pokok pondasi utama orang itu bisa taat kepada Allah apa? Adamur ridho anin nafas. Kalau dia merasa jelek, merasa kurang, merasa nggak bisa apa-apa, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, justru ini adalah pondasi utama. Orang itu kalau merasa salah, merasa jelek, akhirnya dia minta maaf kepada Allah. Orang kalau minta maaf kepada Allah, diampuni oleh Allah, akhirnya bersih hatinya, akhirnya meningkat derajatnya. Lihatlah orang-orang soleh. Siapakah orang soleh itu? Orang soleh adalah orang yang selalu merasa salah. Lihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau dimakan ikan. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Saya ini termasuk orang zalim ya Allah, orang salah ya Allah. Beliau tidak mengatakan inti kuntu minas sholihin, inni kuntu minan nabiyyin, inni kuntu minal mursalin. Enggak. Padahal beliau ini seorang nabi, seorang rasul, seorang yang enggak pernah berbuat dosa sepanjang hidupnya. Makruh pun enggak pernah beliau kerjakan. Walaupun semua pangkat itu telah beliau miliki, tetap beliau merasa zalim di hadapan Allah. Ayah kita, mbah kita, nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Apa doa beliau di hadapan Allah? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam seorang nabi, manusia pertama kali. Apa yang beliau utarakan kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya ya Allah. Jadi orang terbaik di dunia itu malah justru orang yang selalu merasa salah. Orang itu kalau merasa salah, dia akan usaha memperbaiki dirinya. Ketika dia berusaha memperbaiki dirinya, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tunduk kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti sepeda motor yang ada di bengkel. Sepeda motor itu kalau keluar dari bengkel tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus. Sepeda motor seperti apakah yang dimasukkan di bengkel? Sepeda motor yang apa? Yang rusak? Tidak. Bukan yang rusak. Sepeda motor yang pemiliknya merasa motornya rusak. Selagi pemiliknya belum merasa motornya rusak, walaupun knalpotnya sudah lepas, walaupun catnya sudah lecet semua, walaupun olinya itu sudah mau habis, Allah yang penting bisa jalan sih nggak apa-apa, belum rusak kok. Begitu juga
Orang itu akan mau masuk di bengkel rohani, diperbaiki hatinya, diperbaiki kesalahannya, dibersihkan dosa-dosanya. Kapan itu? Ketika dia telah merasa salah di hadapan Allah. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya siap diperbaiki ya Allah. Saya siap diingatkan ya Allah. Saya siap dibenahi ya Allah. Saya siap diluruskan ya Allah. Saat itu akhirnya malah dia ini meningkat. Tapi ketika seorang manusia dia malah marah-marah kepada Allah. Ya Allah, engkau ini memberikan saya masalah-masalah yang begitu banyak. Saya ini salah apa? Saya salah apa? Enggak merasa salah. Itu adalah kesalahan yang terbesar. Jangankan enggak merasa salah kan. Merasa dosa yang kita kerjakan itu kita anggap remeh saja. Di Quran dicaci. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ada dosa-dosa yang kau kira ringan. Berarti menganggap dosa ringan itu merasa dosa enggak? Merasa. Cuman ringan. Menganggap dosa itu kecil. Enteng kok. Itu saja itu sudah bahaya. Apalagi enggak ngerasa salah. Merasa dosanya itu kecil saja salah. Apalagi tidak merasa salah seperti kita ini. Masya Allah. Maka ingatlah wa aslu kulli ta'atin adamur ridha 'alan nafs. Kalau pengen kita ini bisa taat, kita ini pengen bisa jadi orang baik, kita pengen bisa menjadi santri yang tertib, santri yang barokah, santri yang dicintai oleh Allah, merasalah salah, merasalah jelek, jangan pernah merasa baik. Insyaallah. Karena kalau merasa salah, dia apa-apain itu nurut aja. Kang, kamu enggak naik kelas, nggih Ustaz. Kamu dipindah di cabang, nggih Ustaz. Kamu sekarang tugasnya ngapalkan Quran yang tawajuh, kitabnya berhenti dulu karena belum jalan, nggih Ustaz. Ketika orang itu sudah merasa salah, dia akan pasrah. Saya enggak terima Ustaz. Saya loh, nilai saya bagus. Cuman pernah alfa yang enggak seberapa sih, cuma 200 kali aja. Harus dinaikkan saya ini. Malu saya kalau enggak dinaikkan. Kata Kiai Fatah hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan orang itu ngamuan, gampang tersinggung, itu karena terlalu menghargai dirinya. Jadi kita ini dinaikkan kelas, enggak dinaikkan, enggak terima itu karena merasa saya itu tinggi, saya itu mulia. Kalau enggak naik kelas, hina saya. Itu namanya ar-ridhani nafas, yaitu aslu kulli maksiatin. Terlalu menghargai diri, terlalu marem dengan dirinya sendiri, justru itu adalah penyebab kita ini maksiat kepada Allah. Tapi kalau merasa jelek, merasa salah, merasa hina, justru saat itulah kita akan mudah taat kepada Allah. Semoga kita semua ditolong Allah untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Salatul